mobil yang seru banget buat dibahas. Di samping gue ada Mas Dimas. Halo. Selamat datang di konten bajak mobil teman. Jadi Asik. Setelah kita kenalan, kita udah temenan dong. Oke. Selamat lagi. Oke. Kita sekarang udah temenan. Oke, guys, kita akan ngobrolin soal mobil ini. Ini mobil apa sih, Mas? Ini basicnya Mitsubishi Lancer CK4 tahun 97 Om. Oh, Lancer CK4 tahun 97. Iya betul Mas. Nah, kita ngobrolin ya. Iya. Kenapa milih mobil Lancer CK4 ini dari pertama dulu? Yang pertama sih alasannya emang dari dulu cintanya Mitsubishi. Oh, dari dulu suka banget sama Mitsubishi. Suka banget sama Mitsubishi. Lihat dari rally ya kan. Aduh ini mobil nih kuat. Banget nih. ya? Iya Mas. Jadi kebetulan dapat juga ada rezeki kita beli CK4. CK4-nya dibangun. Tapi udah lama nih. Ini udah Sebenarnya Mas. mobilnya udah lama. Dari sebelum bangun mobilnya, beli mobilnya udah lama dulu. Udah Mas. Ini mobil ini dibeli tahun 2015. Oh, jadi beli mobilnya dulu. Beli mobil dulu. 2015. Beli mobil dulu. Cuman dulu ya hanya sekedar oprek mesin. Iya. Mesin standarnya, mesin standar CK4 1600 dioprek, dibangun untuk pakai harian dan kita pakai drag race juga. Oh, jadi mobil harian tapi dibangun dipakai buat drag race juga. Ini tapi ya guys ya, ini kalau kalian mau tahu, ini tuh modifikasinya menurut gua udah lumayan ekstrim yang dipakai buat daily. Daily Mas. Pertama dari mesin. Ya. Mesin ini ganti mesin. Ini kita swap engine ke 4G63T turbo, cuman udah di stroker ke 2400. Ini udah stroker 2400. Stroker 2400, stangnya kita ganti Eagle, pistonnya ganti 2JZ, metalnya kita ganti ACL. Ya untuk internal udah cukup buat amas. Gila, itu sih udah. Cuman yang spektakuler ini koplingnya Mas. Nah, baru kita mau ngomongin nih. Ini kopling sih kerasnya bukan main. Betul. Ini kopling pakai apa sih? ACT Carbon. ACT Carbon. Jadi guys, ini kalau injek koplingnya itu keras banget, beneran. Banget, Mas. Untuk suspensi kita ganti coilover. Nah, rem. ini kalau coilovernya pakai apa nih? Ini coilovernya Caspit Mas. Caspit. Oh, Iya. oke. Caspit. One way. Belum tarik. Ya kan? Enggak, kita belum mau tarik. Belum tarik. Kan Mas. masih ngebahas Oh, iya, dulu. iya betul. Ya. Kopling, kaki-kaki. Rem udah ganti rem. Rem kita ganti, depannya pakai BBK AP Speed, belakangnya itu punya Evo. Oh, tapi mobil ini tetap dua kaki ya, bukan Tetap empat kaki ya? Tetap 2 kaki Mas. Tetap dua kaki, luar biasa ya. Ini kalau gue pakai jalan mobil sih buat harian sih sebenarnya lumayan capek. Lo hari-hari nggak pakai ini tapi kan? Enggak juga Mas, palingan ini untuk weekend. Nah ini keluar mobil jarang-jarang ya Iya, untuk weekend ya. Ini kalau kita lihat interiornya udah Iya, diganti nih. iya. Jok pakai apa nih kalau jok nih? Kita brake Huga Mas. Bright Huga. Iya. Dan ini semua udah banyak pernak-pernik karbonnya ya di dashboardnya juga. dashboard, lapis Alcantara. Ya. Nah, kenapa sih lo ngebangun mobil ini? Pertama ya cita-cita juga ya Mas. Pengen punya mesin Evo gitu kan. Oh, pengen kayak punya orang-orang mesin Evo, gitu kan. oke. Cuman berhubung ini mobilnya ya kalau mau dibikin AWD udah terlalu banyak ya Mas. Iya, iya. Rasanya kalau kita bikin sendiri yang berbeda dengan tetap pertahankan front wheelnya juga lumayan berbeda. Tapi kalau gitu tuh, oke, Iya. balik lagi bentar. Kan ini kan berarti pakai mesinnya Evo. Ya. Ya. Gearboxnya pakai gearbox apa? Kita pakai gearbox Evo 4 RS Mas. Cuman yang di transfer case-nya itu di lock. Oh. Di lock dan itu nggak ada ngerjainnya di sini, mesti kita kirim keluar juga. Oh. Ke teman-teman gitu kan. Iya, iya, iya. Karena teman ada di Batam mereka kirim ke Malaysia, di lock Dikerjain di sana. di sana, mereka kirim lagi ke sini. Oh, oke. Jadi dia udah pure, udah 100% emang front ya Iya, jadinya front, ya. Mas. Gue mau pertanyaan satu lagi. Simple. Ya. Lo berapa banyak sih habis uang buat modif ini? Nah, Keseluruhan atau mesin aja nih Mas? kita berbicara keseluruhan deh. Keseluruhan. Kalau keseluruhan ini mobil sama ngecat ya termasuk mobil ya Mas. Iya, iya, termasuk. Saya hitung ada sekitar 200 sampai 250. Oh ya? Iya. 200 Karena untuk beli mesin aja kita udah habis 60 ya Mas. Oh. Tapi kalau misalnya dibangun sebelum termasuk mobil lah, modifikasinya lah, upgrade-nya Mungkin sekitar 150-an gitu lah Mas. 150 juta ya. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, lo 150 juta itu dengan mungkin mobilnya dijual ditambah Iya. uang yang lo modifikasi, mungkin kan ya dapat lah sekitar 250 jutaan ya. Iya. Kan sebenarnya banyak tuh pilihan mobil lain. Enggak, Iya Mas. nggak?
passionnya bener Mas, nggak? ya. Cuma gimana ya? Ini Apa? hati sih. Oh, Mobil jadi- itu kayak kalau menurut saya punya mobil itu dari hati. Jadi kalau ini mobil kita memang gimana ya kita bilang ya? Kesenangan kita dengan mobil itu ya, walaupun ada mobil lain nih sih banyak sih masih menarik, ada Innova sekarang orang bangun dia, Iya, bener. Pajero gitu kan. Cuma dia rasa feel-nya nggak dapat di sana gitu. Oh, jadi memang udah karena dari hati. Ya? Memang saya juga dari dulunya hobinya memang sedan ya Mas. Oh. Kebetulan juga ada Lancer GTI Oh. CB5 1800. Memang hobinya udah di sini. Jadi mau pindah ke lain hati lagi buat mobil yang lain tuh belum ada sih kepikiran Mas. Jadi kalau ada option ya budget segitu kan bisa aja, misalnya beli main diesel gitu Main kan, diesel. bisa aja kan Bisa, lagi rame bisa. main diesel dengan budget segitu. Tapi memang karena lo udah cinta banget Cinta sama banget. mobil ini. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan yang lumayan menjebak nih. Someday misalnya mobil ini akan ditawar sama orang, lo akan lepas atau enggak? Ini memang pertanyaan yang berat ini. Nah, pertanyaan yang berat nih memang buat Aduh, dijawab nih. Ya, kalau cocok cuannya Mas, nggak apa-apa. Nah, Cuma dia sebelah kanan Mas. Sebisa mungkin ya kita mempertahankan mobil ini Mas, karena dia punya histori yang sangat-sangat luar biasa buat saya, pengalaman saya ya. apa Karena tuh contohnya? saya Story apa yang ada di mobil ini sampai lo bilang mobil ini tuh luar biasa? Saya dari 2015 sampai ke 2020 main drag race, pakai mobil ini Sumatera, Pekanbaru, Padang, Palembang, akhirnya sampai saya main ke Surabaya, Kejurnas waktu itu tahun 2019. Pakai mobil ini. Pakai mobil ini. Ya, ambil kejuaraan umum di kelas bracket 10 detik. Oh, that's why lo bilang ini mobil punya histori yang lumayan besar. Ya, Tapi tetap selama ada cuan jual. kalau cocok Mas nggak masalah ya. Ya mudah-mudahan kita bisa bangun rezeki yang lebih lagi daripada ini. Benar. Ya. Tapi nggak sayang tuh historinya kebuang ketika lo jual mobil. Tentu saya akan melihat dulu yang belinya siapa dulu Mas. Oh, balik lagi Iya. siapa yang belinya gitu. Iya. Tapi kan kalau ya udah anggaplah yang beli lo nggak kenal. Ya, Ada anak baru, ya punya duit aja pengen beli mobil lo. nggak untuk mau lepas juga Mas. Oh, belum tentu juga. Kecuali. Tapi cuannya gede. Aduh, ini memang pertanyaan yang menjebak ini Mas. Akan dipertimbangkan. Akan dipertimbangkan. Jadi guys, ini mobil ya, gue gas ini enteng banget loh. Ini RPM 3000 gue gas. Karena kebantu 24 ya Mas. Di bawah ya. Stroke, iya, kebantu dia udah stroke up ya. Iya. Nah, jadi ya, gue punya satu, ini kan menurut gue salah satu build mobil. Tapi kan kalau kita angkat gas masih ada kekurangan nih kayak Iya. itu kayak Mappingnya belum pas Mas. Nah, Karena baru 2-3 hari ini mobilnya kelar. ini nih ECU-nya pakai apa? Kita pakai MS Mas, Mega Square. Oh, pakai Mega Square. Oh, oke. Nah, lo kan udah tahu ya sama karakter mobil lo seperti apa gitu. Gue punya satu barang yang mau gue pasangin di Boleh. mobil ini. Tapi nanti habis itu lo nyetir mobil ini dan lo kasih tahu ke gue apa bedanya. Oke. Gitu. Nanti ya Siap, habis ini boleh. kita mau ini kita kemana nih? Lurus. Lurus. Mau nyobain ngegas tadi. Kenceng banget mobil ini. Berasa Kenceng. sekali loh. Oke Mas, kita berhenti dulu. Gue Oke. akan coba pasangin dan gue pengen tahu review jujur dari lo apa sih rasanya. Woohoo! Enak banget mobilnya. Padahal gue nggak gas 100%. Enggak. Jadi
luar biasa sampai diganti mesin. Dan memang gua nggak bisa bilang nggak semua mobil orang akan bilang kalau menurut kita bagus, orang lain akan bilang bagus. Tapi whatever it is, ini adalah kita yang bangun mobil, kita tahu peruntukannya buat apa dan kita tahu kesenangannya seperti apa. Ada orang yang senang cuma cantikin mobil tapi performa dia biasa aja. Ya. Ada orang yang emang suka performa tapi buat kecantikan mobil dia biasa aja, gitu kan. Jadi whatever it is, buat teman-teman juga kalau kalian mau modifikasi mobil, kalau kalian mau bangun mobil ataupun kalau kalian menyayangi mobil kalian, jangan pernah dengerin kata orang, ikutin kata hati sendiri. Betul Mas. Iya kan? Pokoknya modifikasi itu bukan sebagus apa yang orang nilai, Betul. tapi seindah apa yang Kita rasakan. Nah, benar. Kalau oke, Mas, Oke. thank you sekali lagi ya buat teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menonton. Coba kalian rekomendasiin mobil siapa lagi yang harus gue bajak dan